Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mustiko HW. Kemarin kita sudah buatkan dua video tentang soal UKK, paket 2 dan paket 3. Yang paket 2 mengenai tentang junior spesialis media sosial, yang paket 3 terkait dengan junior content marketing. Hari ini kita akan bahas tentang soal UKK paket 4, yaitu junior copywriter. Oke, apa sih itu copywriter? Nah, dulu di kelas 11 digital branding semester genap itu sebenarnya diajarkan copywriting dan manajemen publikasi konten. Copywriting apa sih? Copywriting itu merupakan kata-kata atau kalimat yang dapat menarik dan itu bisa membuat calon pelanggan atau pelanggan itu tertarik dan minat untuk membeli. Biasanya kalau misalkan dalam konten itu ada di mana sih? Copywriting itu merupakan ilmu dalam menulis caption. Kalau misalkan kalian unggah konten itu ada namanya caption. Kalau di YouTube itu berarti nanti di deskripsi lah. Ketika menerapkan copywriting yang tepat, maka itu akan mempengaruhi terhadap audiens. Siapapun yang nonton, siapapun yang membaca akan tertarik. Kita buka untuk soal UKK bisnis digital paket 4 junior copywriter. Saya bacakan soalnya. Anda merupakan salah satu karyawan di salah satu UMKM retail lokal. UMKM retail lokal ya. Perusahaan tempat Anda bekerja meminta Anda menjadi copywriter yang memiliki tugas utama yaitu menentukan produk yang ingin dibuatkan campaign atau kampanyenya atau promosinya, membuat video dan konten untuk campaign produk tersebut, membuat draft campaign dan mengirimkan email blast untuk kegiatan campaign tersebut dengan langkah kerja sebagai berikut. Dari semua paket 2, 3, 4 semuanya memang dituntut untuk membuat konten. Hanya saja di paket 4 ini harusnya lebih simpel dibandingkan paket 2 dan paket 3. Paket 2 harus sampai di Google Sites. Paket 3 membuat konten saja, tapi harus 3 konten yang harus dihasilkan. Konten busana, konten makanan, dan konten minuman. Sedangkan di sini nggak ada ketentuannya. Kalian pilih satu produk. Misal bekerja di Lariso, kan UMKM sudah bukan lagi UMKM, sudah retail yang terkenal sebesuki raya lah. Karesidenan semua mengenal Banyuwangi, Probolinggo, Lariso itu pasti kan sudah punya produk banyak, ya kan? Kalian pilih atau tentukan satu saja produk yang sekiranya itu sedang tren atau sedang harus diangkat karena kebutuhan. Jadi untuk paket 2 saya sudah bikin konten tentang produknya itu makanan. Yang paket 3 itu terkait tentang busananya. Sekarang saya akan buat konten terkait dengan produk minumannya. Soal sebelum mulai pekerjaan, periksalah seluruh area kerja untuk memastikan ketersediaan peralatan keselamatan atau APAR, alat pemadam api ringan, dan terpasangnya rambu-rambu peringatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Ini pasti di awal pasti ada SOP-nya. Bersihkan area kerja dan periksalah seluruh alat yang digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Tentukanlah satu produk, bisa berupa makanan, minuman, atau fashion atau busana dari perusahaan Anda untuk dijadikan campaign. Ya, berarti kalau misalkan kali ini kita akan mengangkat tentang produk minuman, maka kita pilih satu ini, minuman. Buatlah storyboard untuk produk tersebut. Storyboard ya di paket 2 sudah dijelaskan, paket 3 sudah dijelaskan. Storyboard adalah langkah-langkah dalam membuat konten. Selanjutnya, buatlah satu video yang sudah diedit sebenarnya mungkin menggunakan sound atau musik yang sedang viral di platform musik dan chart global. Udahlah, itu karena sudah paham. Buatlah caption yang menarik untuk produk tersebut.
Gunakanlah hashtag yang relevan pada produk tersebut, upload hasil video tersebut pada media sosial dan e-commerce yang Anda miliki. Kalian buat konten video, upload di media sosial. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Fokus utamanya ada di sini. Buatlah campaign promosi untuk produk yang Anda telah pilih dengan memperhatikan tujuan dibuatnya campaign produk tersebut. Tujuannya membuat kampanye pemasaran tersebut apa? Untuk meningkatkan penjualan produk minuman, misalkan minuman produk apalah nanti. Setelah itu tujuannya lagi apa? Karena produk ini sedang dicari dan sebagainya. Terus yang kedua, target pasarnya siapa? Jenis promosinya mau seperti apa? Giveaway kah, diskon kah, dan lain sebagainya. Pesan promosinya seperti apa? Media sosial yang digunakan apa? Instagram, TikTok, WA, Facebook, dan sebagainya. Terus peluncuran kampanyenya bagaimana? Ini pakai konten plan namanya. Unggahlah campaign promosi produk Anda di semua media sosial dan e-commerce yang Anda miliki. Oke. Ini berarti bentuknya nanti poster. Nah, kan poster itu biasanya terkait dengan promosi kan, beli 2 gratis 1, giveaway dan lain sebagainya, atau diskon potongan diskon 20% atau potongan serba 3.000 dan lain sebagainya. Itu nanti bagaimana pesannya sesuaikan dengan kemampuan kalian dan produknya apa itu. Siapkanlah laptop atau smartphone yang Anda miliki, pastikan sudah tersambung dengan koneksi internet. Buatlah target pasar atau audience dengan produk yang Anda pilih dan buatlah mass email kepada calon pembeli potensial. Ini berarti bentuknya nanti kalian itu ngirim email pemasaran namanya, email blast, email promosi. Seringlah kalian itu dapat email blast. Kalau misalkan kalian mau buka email, itu bisa buka di sosial media, sosial, atau di menu promotion. Itu biasanya ada email-email misalkan dari Garuda Food, entah itu dari PT KAI, pokoknya itu mereka itu random saja, acak cara memilih targetnya itu siapa itu acak. Tapi kalau kalian usahakan targetnya itu memang benar-benar email yang ada dan kalian kenal. Sekarang kan kalian masih PKL. Ada berapa teman dari sekolah lain, misalkan ada yang dari SMK Negeri 8 Jember, ada yang dari SMK Negeri 4 Jember, ada yang dari SMK Negeri 1 Jember, mungkin ada yang dari SMK Ibu, ada yang dari SMK Kartini. Tanya saja, emailmu apa? Tanya aja, minimal punya 10 email lah. Nanti kalau misalkan kalian itu pilih paket 4 ini lah, itu bisa jadi target emailnya, target email blastnya. Cara bagi email blastnya bagaimana nanti ya? Makanya yang kalian pikirkan sekarang adalah tentukan target email blastnya itu siapa saja. Maka ini tidak boleh fiktif, harus ada benar-benar alamat emailnya. Jadi temannya yang dari SMK Negeri 8 coba ditanya alamat emailnya. Teman-teman dari SMK Negeri 4, SMK Negeri 1, ada yang dari SMK Ibu, yang dari SMK Kartini, SMK 6 Jember. Itu tanya saja, punya alamat email nggak? Minimal 10 lah. Syukur-syukur bisa 15 email. Semakin banyak akan semakin mempengaruhi ininya nanti penilaiannya. Semakin banyak. Yang penting alamat email tersebut tidak fiktif, memang benar-benar dicari, memang ada. Itu yang harus kalian pikirkan. Dan sekarang yaitu mumpung kalian masih PKL, bisa cari email teman-teman yang benar-benar memang itu emailnya teman kalian, jadi emailnya itu jelas, tidak fiktif atau tidak ngarang. Selanjutnya, buatlah subjek yang menarik pada email menggunakan kata persuasif yang dapat memicu rasa ingin tahu pembeli. Jadi harus menggunakan kalimat yang pendekatan yang menarik. Selanjutnya, gunakanlah pembukaan yang menarik dengan metode personal touch. Lebih menyebutkan nama lah, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa kalian harus benar-benar memang namanya siapa, namanya Andi, hai Andi kan gitu. Nanti di emailnya tuh pasti pembukaannya halo Andi, misalkan yang temennya namanya Putri, halo Putri, dan lain sebagainya. Itu harus tetap namanya personal touch, jadi mereka benar-benar merasa dihargai. Oke, halo teman siapa sih?
Kalau misalkan halo Andi, oh ya bener, dia pasti teman saya, tahu nama saya Andi. Halo Putri, ya tahu teman saya, nama saya Putri. Jadi itu yang dinamakan personal touch, yang menyapa pelanggan menggunakan nama pribadinya, nah, itu kan ya, sehingga terkesan lebih personal. Buatlah isi dari email yang berisi mengenai manfaat utama produk tersebut, testimoni dari pelanggan lain, promosi mengenai produk tersebut, gambar produk yang menarik, dan juga jaminan apabila pelanggan merasa kurang puas dengan produknya. Buatlah penutup yang jelas dengan mengarahkan pelanggan yang segera melakukan pembelian dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan profesional. Gambar kerjanya sudah menentukan produk campaign, membuat video untuk campaign produk, membuat draft campaign, mengirimkan email blast. Dan nanti link video kontennya dimasukkan ke Word. Draft campaignnya itu berarti dikerjakan di hari keduanya. Selanjutnya screenshot dari hasil email blast. Email blast ini bisa dilakukan di hari kedua, itu nggak apa-apa. Jadi sambil menulis draft campaignnya, sambil melakukan email blast. Oke, sekarang kita buka seperti apa sih. Yang pertama, campaign promosi fruity. Nah, ini tujuan campaign. Nanti tadi kan sudah jelas buat video, berarti yang saya pilih apa? Produknya teh, minuman fruity. Nah, kalau misalkan di Lariso itu kan sudah retail, maka fruity pasti ada minuman kemasan. Ada yang bentuk botol, ada yang bentuk pouch dan lain sebagainya. Itu kan berbagai kemasan. Maka kita akan lanjut langsung ke 9 ini. Buatlah campaign promosi untuk produk yang Anda telah pilih dengan memperhatikan tujuannya dibuat campaign produk tersebut. Tujuan campaign adalah meningkatkan brand awareness, yaitu kepedulian merek, supaya orang itu kalau misalkan mau beli teh fruity dah, kalau mau beli teh fruity dah. Nah, jadi itu yang namakan brand awareness dan penjualan. Meningkatkan brand awareness dan meningkatkan penjualan fruity. Fruity itu kan adalah teh buah. Artinya apa sih? Teh yang memiliki aroma rasa buah. Makanya kalau misalnya kalian lihat fruity, pasti ada yang rasa stroberi, ada yang rasa jeruk, ada yang rasa lemon dan lain sebagainya. Karena fruity itu adalah teh yang ada campuran atau blending dari buah. Dengan menargetkan konsumen yang mencari minuman segar, berkualitas dan harga terjangkau. Jadi ini tadi ya, fruity, teh rasa buah. Jadi tehnya ada, tapi ada rasa buahnya juga. Target pasarnya siapa sih? Remaja dan dewasa muda usia 15 hingga 35 tahun. Targetnya siapa? Pekerja kantoran dan pelajar yang membutuhkan minuman segar. Nah, apalagi kalau misalkan dingin itu pasti banyak dicari. Keluarga yang ingin menikmati minuman berkualitas dengan harga ekonomis. Kan tidak terlalu mahal kan, fruity itu berapa sih? Paling sekitar 5.000 sampai 7.000-an. Jenis promosi, promosinya bisa diskon beli 2 gratis 1, giveaway di media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal, selebgram dan lain sebagainya, promo bundling dengan makanan ringan. Oke, beli fruity 3 gratis potato 1 dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menunjang produk yang lain, produk makanan yang lain, itu namanya bundling. Jadi nanti kalian ketika di nomor 10 ini tadi ya, unggahlah campaign promosi produk Anda di semua media sosial dan e-commerce yang Anda miliki. Maka kalian bisa membuat poster dengan jenis promosinya ini. Promosi beli gratis itu, giveaway di media sosial, kolaborasi dengan atau promo bundling. Pesannya bagaimana? Boleh kamu tuliskan di posternya itu, fruity, minum teh dengan sensasi buah alami. Nikmati teh berkualitas dengan rasa otentik yang menyegarkan serta aroma buah yang alami. Media sosial yang digunakan boleh Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp bisnis ataupun email marketing. Mungkin kalian bisa terapkan di dua teratas ini lah, Instagram dan TikTok. Di WA juga bisa. Setelah itu peluncuran campaign. Nah, ini yang saya katakan tadi sebagai content plan. Minggu pertama teaser campaign melalui Instagram Story dan TikTok. Nah, berarti buat Instagram. Selanjutnya minggu kedua giveaway pertama dengan influencer. Kalian bisa membuat live streaming lah dengan selebgram.
Setelah itu ada giveaway-nya. Minggu ketiga bisa promosi diskon beli 2 gratis 1. Minggu keempat bisa kampanye testimoni pelanggan dan user generate content. Jadi minggu keempat bisa membuat konten terkait dengan testimoni atau ulasan positif dari pelanggan, kepuasan dari pelanggan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai konten plan untuk membuat konten pada pekan keempat. Jadi pekan pertama misalkan teaser campaign, Instagram story dan TikTok. Pekan kedua bisa giveaway pertama dengan influencer. Ini bisa dilakukan dengan live streaming selling. Ini bisa digunakan poster promo diskon beli 2 gratis 1. Pekan keempat bisa kampanye testimoni. Ini hasil ini ya kak ya, yakin masih ragu ya, masih ragu ini loh, untuk meyakinkan kakaknya testimoni dari pelanggan kami Kak Rina dan sebagainya lah, itu untuk menunjang atau supaya orang tertarik mau membeli lah. Ini mas email promosi es teh poci, ini fruity, lawan dagamu dengan fruity, diskon spesial untuk kamu lah. Ini kan ada subjek pembukaan, setelah itu isi email, kenapa harus fruity, apa kata mereka, promo spesial untukmu. Nah, coba kita masuk ke mas emailnya ini ya, namanya email blast. Kita coba buka dulu. Oke, kita masuk ke email habis ini. Saya masuk ke email saya. Oke, coba saya masuk ke akun toko saya aja ya. Masuk dulu. Selanjutnya kita mengirim email. Mengirim email, nah ini tulis atau kompos nanti ya, bisa pilih. Ini bagaimana? Nah, ini kita tentukan dulu targetnya siapa. Misalkan pertama saya mengirim ke saya sendiri, misalkan ini ada ya. Jadi nanti email itu beneran ada atau tidak itu tergantung dari sini. Kalau misalkan di sini muncul lah itu berarti, tapi kalau misalkan ini nggak muncul tadi seperti itu, maka itu namanya email fiktif. Makanya bener-bener nanti kalian itu pilih dan tentukan emailnya itu bener-bener ada, pastikan emailnya bener-bener ada, tidak ngarang. Kalau misalkan seperti ini aja, nah ini nggak jelas, ini pasti nggak akan terkirim nanti. Ketika ini coba saya lah, ini ada gambarnya. Yes. Subjeknya apa? Bukan, subjeknya lawan dahagamu dengan fruity, diskon spesial untuk kamu. Nah, kita buat subjeknya, lawan dahagamu dengan fruity, diskon spesial untuk kamu. Halo, ya tulis ini. Halo, Tiko. Saya copy langsung ya. Di sini. Pernahkah kamu merasa kelelahan di siang hari dan butuh sesuatu yang segar untuk membagikan semangat? Kami punya solusi yang tepat untukmu. Ya, ini isinya. Fruity hadir dengan teh berkualitas tinggi yang diseduh dengan teknik khusus untuk menghadirkan rasa otentik yang menyegarkan dengan blending buah segar, maksudnya campuran buah segar yang dipetik dari kebunnya. Nah, itu untuk menarik pelanggan. Wow, buahnya itu segar, dipetik langsung dari kebunnya.
Tidak hanya itu, fruity juga tersedia dalam berbagai kemasan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang botol, ada yang apa namanya pouch dan lain sebagainya. Itu untuk menawarkan, oh kebutuhan saya sedikit sih, oh saya beli yang pouch, oh kebutuhan saya yang banyak sih, saya butuh harus beli yang botol gitu kan nanti. Kenapa harus fruity? Ini boleh ditulis gini, masukkan. Kenapa sih harus fruity? Kenapa harus fruity? Rasa teh yang otentik dan menyegarkan, ya kan? Selanjutnya, harga terjangkau dengan kualitas premium. Ya, cocok dinikmati kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, apa kata mereka? Kan gitu. Ini kata Kak Rina, pelanggan setia. Ini untuk meyakinkan itu, maka kita harus memberikan testimoni dari pelanggan. Apa kata mereka? Fruity memang beda, rasanya lebih fresh dan segar banget, paling enak diminum pas siang hari. Kata Rina, pelanggan setia. Itu. Selanjutnya kita bisa promo. Beli 2 gratis 1. Promo spesial untukmu. Beli 2 gelas, beli 2 apa namanya tadi? Fruity atau botol aja wes. Berarti kalau misalkan yang botol ada apa namanya promonya, tapi kalau yang misalkan pouch tidak. Nah, membedakannya di situ. Beli 2 botol fruity gratis 1 pouch. Hanya untuk pekan ini. Tambahkan gambar produk ya menarik. Oke, bisa ditambahkan gambarnya. Kalau menambahkan gambar bagaimana? Kita bisa pilih ini. Ini sisipkan foto. Coba kita download gambar dulu. Fruity. Kurang besar. Nah ini kita simpan gambar sebagai fruity. Coba kita sisipkan gambar. Oke, album. Oh, bukan upload. Saja fruity. Terjadi kesalahan. Nah, coba alamat web atau URL. Telusuri gambar yang tadi. Salin alamat link. Cari gambar yang lain lagi. Coba ini dah. Teh buah. Upload jelajah. Lampirkan file. Bisa seperti ini. Bisa ini attach atau lampirkan file nanti. Selanjutnya kami juga memberikan jaminan kepuasan pelanggan jika fruity
Jika kamu tidak puas dengan rasa fruity, kami siap memberikan kompensasi. Apa ini? Nggak segar, katanya dari buah segar, nggak kerasa buahnya. Kalian boleh itu membuat apa namanya, pertanggungjawaban. Tapi kan ini kan bahasa promosi kan, pasti harus seperti itu. Taruh di sini, jangan lewatkan. Oke, kesempatan ini. Segera kunjungi outlet terdekat atau pesan sekarang melalui WhatsApp. Klik link tombol di bawah ini untuk memesan. Nah, tulis pesan sekarang. Pesan sekarang. Sekarang PS WA.me size 8383. Selanjutnya kita penutup. Sudah ini ya. Salam segar Fruity Team. Nah, sudah, ini bisa dikirimkan. Nanti coba kita lihat hasilnya seperti apa ya ini. Terus nanti misalkan tambah lagi 3 3 9 ini kita bisa copy semuanya. Yes. Kalau di sini ini halo udah, terus lawan dahagamu dengan fruity diskon spesial untuk kamu, seperti ini. Coba kita attach lagi gambarnya. Nah, sudah kita kirim. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini juga udah Mistiko. Selanjutnya di soal itu adalah, oke, sudah buatlah penutup. Nah, di sini link video konten. Link video kontennya nanti dimasukkan di sini ya. Yang bawahnya link video konten. Misalkan nah, https is selanjutnya diminta lagi screenshot hasil email blast. Jadi nanti ini di screenshot hasilnya, nanti di screenshot seperti ini, disimpan email blast. Coba kita masukkan ke sini nanti, insert picture. Nah, ini belum screenshot email plus, kita masukkan di sini. Download, like, share. Email plus, coba email plus ini. Nah, nanti
nanti hasilnya akan seperti ini. Sudah, baru ini disimpan, ya kan? Stop save. Nah, jadi seperti itu. Tapi untuk meyakinkan lagi hasilnya seperti apa sih? Coba ini saya buka menggunakan akun email saya. Untuk meyakinkan masuknya nanti seperti apa sih? Oh, bukan ini. Oke, Mustiko. Nah, ini ada email masuk dari lawan dahagamu dengan Fruity, diskon spesial untuk kamu. Nah, kita buka. Halo Tiko, pernahkah kamu merasa kelelahan di siang hari dan butuh suatu yang segar untuk membangkitkan semangat? Kami punya solusi yang tepat untuk bla 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 bla. Pesan sekarang. Nah, ini nanti langsung mengarahkan ke WA. Oh, ini kan Store gitu. Selanjutnya, nah ini gambarnya bisa dilihat dulu. Nah, nanti semenarik mungkin lah gambarnya yang mana gitu. Jadi produknya apa nanti ditautkan gambarnya. Nah, itu hasilnya untuk soal UKK paket 4. Harusnya lebih simpel dibandingkan yang paket 2, paket 3. Ya, paket 2, paket 3 itu kan panjang. Tapi kalau misalkan yang ini harusnya lebih simpel. Buat video semuanya pasti buat video. Setelah itu di ujungnya ini ada email seperti ini. Inilah yang dinamakan sebagai email blast, email marketing. Nah, email marketingnya seperti ini. Jadi ini namanya subjeknya ini. Setelah itu ini isinya. Sekarang. Ini kalau misalkan kamu pakai WA juga sama. HTTPS WA.me garis miring terus nomor kalian. Misalkan nomor kalian 081323490647 misalnya. Berarti 62 tanpa plus. 62 itu gantinya 0, berarti 628123490647 gitu, seperti itu. Oke, itu untuk pembahasan soal UKK paket 4 terkait dengan junior copywriter. Oke, kalian bingung masih mau pilih yang mana? Paket 2, paket 3 atau paket 4? Semuanya sama, semuanya bikin konten. Tapi kalau misalkan ngomong simple yang mana? Semuanya simple sih. Kalau misalkan mau dibikin simple, semuanya simple. Tapi harusnya junior copywriter ini yang harusnya paling simple. Tapi kata-kata kalian itu harus menarik ya di sini. Jangan sampai kata-katanya yang tidak menarik, kurang menarik di isi kontennya ini. Jadi di sininya kata-katanya ini harus menarik. Harus menarik. Kalau nggak menarik, maka tidak bisa diterima sebagai copywriter. Bebas, kalian mau pilih yang mana? Mau junior spesialis media sosial, junior spesialis konten marketing, atau junior copywriter? Kalian pilih yang mana? Oke, itu pembahasan soal UKK paket 2, paket 3, dan ini adalah paket 4. Kalian mau pilih yang mana? Bebas sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga kalian sukses dalam ujian kompetensi keahlian akhir di kelas 12. Semoga kalian semuanya lulus. Itu dulu video pembahasan soal UKK paket 4. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.